Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi bersama saya Edlin di channel Belajar Coding. Nah, di video ini saya akan melanjutkan untuk video sebelumnya, yaitu membuat aplikasi mencatat keuangan dengan Android Studio kemarin bagian SQLite ya. Nah, di sini saya akan ngebuat untuk input data ini ya, input data kategori dulu ya teman-teman ya. Langsung saja kita buka terlebih dahulu aja ya untuk aplikasi Android Studio-nya. Jadi tinggal klik start aja, all apps ya, terus kita pilih Android Studio. Kita tunggu sampai aplikasinya terbuka ya teman-teman. Nah, ini sudah muncul untuk tampilan awalnya. Kita tunggu aja ya. Oke, sudah terbuka ya. Ini dia aplikasinya. Nah, kalau teman-teman masih belum membuka project yang sebelumnya, jadi dia akan muncul seperti ini tampilannya. Nah, lanjut kita buka untuk project yang sebelumnya kita buat, yaitu app keuangan ya. Tinggal klik aja ya bagian sini. Dan kita tunggu untuk proses Gradle-nya ya teman-teman. Ya, dirasa nggak ada proses Gradle karena memang sudah pernah dibuka ya. Nah, langsung ya kita lanjut untuk ngebuat activity kategori ya. Jadi tinggal klik aja di bagian bagian sini ya. Terus klik kanan, klik new ya. Terus pilih activity. Dan di sini kita pilih yang empty activity aja ya teman-teman ya. Tinggal klik aja. Nah, di sini kita ganti menjadi duanya hapus ya, duanya hapus, mainnya kita ganti jadi kategori activity. Nah, kayak gini. Ini bisa teman-teman hapus juga supaya nggak bingung ya mencari layoutnya nanti. Terus pilih finish ya. Nah, kita tunggu untuk generate-nya. Nah, ini sudah jadi ya untuk kategori activity-nya. Oh ya, maaf ya teman-teman, cuman di sini saya keliru untuk membuat activity. Kalau untuk bagian kategorinya itu kita ngebuat activity-nya itu yang basic aja teman-teman ya, supaya ada tombol plusnya di bagian pojok kanan bawah. Nah, di sini kan kosong ya. Jadi ini kita pakai untuk jadi kategori add ya teman-teman. Di sini kita ganti aja namanya supaya nggak ngapus ya. Jadi ini kita refactor aja. Rename ya, rename. Nah, di sini kita ganti kategori add ya teman-teman ya. Add activity. Nah, ini dia refactor ya. Nah, seperti ini. Cuman untuk layoutnya ini kita ganti juga ya teman-teman ya. Mana layoutnya tadi? Nah, ini dia. Kategori refactor juga ya teman-teman ya. Rename. Jadi kategori kita pakai underscore aja ya. Kategori add begini ya. Refactor. Nah, ini sudah berubah ya. Oke. Selanjutnya kita ngebuat lagi ya teman-teman untuk kategorinya lagi. Nah, di sini perbaikannya teman-teman ya, sama sekalian ngebuat form kategorinya. Klik kanan lagi ya, sama ya di sini ya. Activity, cuman bedanya kita pakai basic activity ya teman-teman. Nah, di sini sama persis ya. Jadi kategori activity dan di sini kita hapus saja. Tekan finish.
HA load system change ya, atau keep aja. Oke. Nah, ini udah ya. Udah, cuma nanti ada perbaikan nanti di sini terakhiran aja untuk perbaikannya. Nah, ini masih proses Gradle juga. Nah, ini udah ya. Terus kita perlu untuk membuat menu kategorinya ya di main activity yang nantinya kita pakai untuk memanggil kategori activity ini. Posisinya itu ada di main activity ya teman-teman ya. Nah, seperti ini ya. Nah, jadinya di bagian ini dia. Di sini kan ada action setting. Posisi ini kita sekalian running aja ya teman-teman ya. Oke, kita tunggu dulu. Sebenarnya ini sudah running ya dari tadi ya. Tadi saya coba buka, cuman ini kita coba running ulang aja ya teman-teman ya. Kita tunggu sebentar sampai posisi Gradle-nya selesai ya. Nah, ini dia. Karena dari tadi kan kita ngebuat kategori activity, terus ngebuat add kategori itu juga, kategori add. Nah, yang ini tadi. Nah, udah ya. Ini kita hide aja supaya kelihatan lebih lebar. Dan proses install masih teman-teman ya. Kita tunggu ya, sedikit agak lama untuk proses installnya. Nah, ini dia posisi untuk menu yang ada di sini. Nah, ini dia. Nah, menu setting ini posisinya ada di sini teman-teman ya. Jadi tinggal kita tambahin kode aja di bagian bawahnya sini nanti. Setelah ini diklik, nah gini nanti kita memanggil untuk kategori ya, untuk apa namanya, activity kategori ya. Nah, untuk mengganti namanya ini gampang ya. Posisinya itu ada di layout ya teman-teman ya, di res layout. Maaf, kok layout sih? Di res menu ya. Terus pilih menu main. Nah, di sini dia. Nih, action string. Kita tinggal ganti aja menunya. Nah, ini dia, add string, title-nya action string ya. ID-nya action string. Coba kita ganti ID-nya menjadi apa namanya ya. Atau ini copy aja teman-teman ya. Copy aja. Terus enter, paste di bawah sini ya. Nah, ini kita ganti. Ini kan langsung error ya karena namanya sama. Ini kita ganti namanya apa ya? Kategori atau action kategori. Terus title-nya kita ganti menjadi kategori. Nah, kayak gini. Oh, maaf. Oh, title-nya itu ada di tempat lain ya teman-teman ya. Sebentar. Action string, title-nya itu ada di string ya teman-teman ya. Tar posisinya berarti di value, terus pilih string ya. Nah, ini dia namanya action string ya. Ini copy paste aja. Kok action string? Maaf, action setting. Nah, paste di sini ya. Ini kita ganti menjadi action kategori ya. Di sini ganti jadi kategori. Menu main, action kategori, ID-nya ya. Nah, ini dia.
Nah, title-nya action kategori. Sebenarnya langsung aja dikasih nama kategori gini langsung bisa sih. Terserah teman-teman mau pilih gimana caranya. Nah, terus ini kan udah diganti namanya ya. Terus kita tinggal ganti aja di main activity. Nah, ini dia. Ini ID-nya menjadi action kategori. Otomatis nama yang ada di sini dia akan berubah, cuman kita perlu start ulang lagi ya. Coba running ya teman-teman ya. Kita tunggu Gradle-nya sampai selesai ya. Nah, ini dia. Tinggal pilih terminate aja. Ini udah tinggal install ya teman-teman ya. Ini build-nya kita hide biar kelihatan lebar ya. Hasilnya kayak apa? Tampilannya nanti. Nah, ini udah keluar ya. Nah, tinggal klik aja dia. Oh, ada dua ya, kategori sama setting ya. Jadi dia menyesuaikan sesuai dengan menunya teman-teman ya. Kalau menunya ini ada dua, otomatis di sini ada dua juga ya teman-teman ya. Nah, ini coba menunya yang setting ini kita hapus saja. Jadi nanti tinggal kategori aja ya teman-teman ya. Karena kita mengubah ini aja di kategori. Terus selanjutnya kita masukkan untuk menu ini ya. Apa namanya? Untuk memanggil activity, kategori activity ya. Nah, caranya gampang ya. Kita tinggal turun aja dari menu return true-nya ini. Terus kita pakai yang namanya intent ya teman-teman ya. Jadi tinggal ketik aja intent ya. Intent. Nah, ini dia intent. Terus intent sama dengan new intent. Perhatikan untuk huruf besar, huruf kecil ya teman-teman ya. Intent. Terus ini isi dalam intent ini yang pertama itu apa namanya? Package konteksnya yang ini kita membuka activity apa? Yaitu main activity ya. Main activity this, terus yang akan activity yang akan dibuka. Nah, itu yaitu kategori ya teman-teman ya. Kategori activity.class. Ini ketutupan ya. Ini emulatornya saya hide aja dulu. Nah, kayak gini ya. Supaya bisa kelihatan ya. Terus titik koma jangan lupa ya teman-teman ya. Titik koma, terus yang di bawah lagi kita tinggal ketik aja start activity ya. Start activity pakai yang Y. Ini dia. Intent, ketemu intent ya. Nah, begini tinggal panggil aja intent ya. Nah, intent titik koma. Sebentar, ini harusnya nggak error ya teman-teman ya. Unreachable. Oke, ternyata ini keliru ya teman-teman ya. Ini tinggal cut aja, nggak perlu dihapus, nggak perlu diketik ulang ya. Jadi tinggal paste aja di bagian sini ya. Nah, dia nggak akan error. Nah, seperti ini jadinya ya. Kita coba running ya teman-teman ya.
Kita tunggu. Nah, ini dia kodenya tadi ya. Kita tunggu sampai proses install ya. Nah, ini dia. Ini pilih terminate aja, terus build-nya kita hide begini biar kelihatan lebar ya. Masih proses install ya teman-teman ya. Nah, ini dia udah jalan ya. Terus kita pilih, klik aja di sini kategori ya. Oh, unfortunately has stopped. Berarti ini ada yang error ya teman-teman ya. Oh, kita cek dulu ya di bagian errornya teman-teman ya. Ini errornya di bagian mana kah? Main activity Java 66. Ya. Oh, restart activity-nya teman-teman ya. Nah, coba kita coba aja ya, cek aja pakai apa ya namanya ya. Ternyata memang ada error ya teman-teman ya di bagian apa namanya, kategori activity-nya ya. Jadi bentar, untuk kategori activity-nya ini kita coba hapus saja ya, hapus saja. Habis itu kita buat lagi yang baru, terus kita coba lagi ya. Ini enggak ada ya. Oh ini kategori add enggak ada ya. Jadi ini kita hapus ya. Mana hapus delete ya, delete semuanya ya, delete anyway. Terus kategori ini kita hapus juga ya, delete. Oh ini dia delete. Oke. Nah, terus ini main activity di error karena nggak ada ininya ya. Terus kita pilih buat baru ya, buat baru itu basic activity. Di sini ganti kategori activity begini ya. Terus seperti ini, finish ya, finish proses ya. Kita tunggu prosesnya sebentar. Nah, kayak gini cepet ya prosesnya ya. Kita coba lagi ya teman-teman ya. Kategori activity udah ndak error ya. Coba running lagi, hasilnya kayak apa ya. Cek di build aja. Oke, kita tunggu proses install. Ini build kita hide aja. Proses install ya teman-teman ya. Nah, ini kita coba lagi ya teman-teman ya.
Ini bisa apa enggak? Akhirnya bisa ya teman-teman ya. Jadi ada error tadi untuk punya saya, enggak tahu punya teman-teman error juga apa enggak. Jadi ini sudah bisa ya untuk kategorinya. Nah, terus kita tinggal tambahin aja di menu ini untuk untuk memanggil ininya ya, kategori add activity-nya ya teman-teman ya. Untuk bagian tombol ini itu posisinya ini kan ada di kategori activity ya teman-teman ya. Nah, ini dia posisinya itu ada di sini teman-teman. Nah, ini dia snack bar ini ya. Juga Pak cek aja di sini. Nah, ini dia replace with on action ya. Replace with on action. Nah, ini dia. Jadi tinggal kita tambahin aja sama persis kayak main activity. Nah, di bagian ini ya, kita tinggal tambahin aja begini, enter ya di bagian ini. Terus kita buat yang namanya intent ya. Nah, sama persis kayak gini, atau kita copy paste aja supaya lebih cepat ya teman-teman ya. Nah, kayak gini. Terus tinggal paste aja di bagian kategori activity. Nah, di sini paste ya. Nah, kita ganti bagian package konteksnya. Ini kan posisinya kan di kategori activity ya teman-teman ya. Kategori activity. Nah, ini dia. Disknya biarkan. Ini saya hide aja supaya teksnya ini kelihatan ya teman-teman ya. Nah, gini kan kelihatan. Terus di sini kita ganti jadi kategori add activity ya teman-teman ya. Nah, ini dia. Ya, cuman gini aja untuk bagian edit, nampilkan nampilkan kategori add. Nah, selanjutnya kita ngebuat untuk form tambah ya untuk kategori add-nya. Buka bagian res ini teman-teman, res, terus layout, terus kita pilih untuk kategori add ya teman-teman ya. Nah, di sini kita edit bagian tampilan formnya teman-teman ya. Kita pilih split aja karena nanti saya pakai kode untuk ininya, untuk membuat formnya. Nah, kita geser dikit kayak gini ya. Ini bisa digeserin agak lebaran enggak ya? Kan biasanya kan atas bawah, ini enggak ya? Nah, kayak gini. Ini kita tinggal ganti aja bagian constraint layoutnya ini, kita ganti jadi linear layout teman-teman ya. Linear layout harusnya muncul ya teman-teman ya. Nah, ini dia linear layout. Ini kita geser ke bawah, gak masalah supaya kelihatan rapi ya teman-teman ya. Nah, ini geser ke bawah. Terus kita tambahin teman-teman. Di sini kan kita pakainya orientationnya vertikal teman-teman ya. Kita masukkan aja orientation vertikal. Nah, untuk formnya kita cek lagi bagian database-nya teman-teman ya. Kita cek lagi bagian database-nya. Ini kan kita masukkan untuk bagian kategori teman-teman ya. Kategori otomatis untuk kode kategorinya kan dia otomatis ya, jadi kita nggak perlu input kodenya. Terus kita yang perlu input cuman bagian nama kategorinya aja, jadi formnya cuman satu ini teman-teman ya. Nah, jadi di kategori add, nah ini ya, di sini kita tambahin yang namanya padding teman-teman ya. Padding ini fungsinya nanti ada space ya di samping, atau kita buat terakhiran aja untuk contohnya aja teman-teman ya. Nah, di sini saya tambah untuk langsung teksnya saja teman-teman ya. Jadi di sini ada yang namanya edit text ya, edit text. Terus ini width-nya kita pilih match parent, ini ya wrap content aja.
Nah, terus di sini kita tutup langsung kayak begini, atau teman-teman tutup kayak gini juga nggak masalah. Nah, terus di sini kita kasih kode teman-teman ya. Untuk ID-nya saya taruh di atas saja. ID-nya ini, nah, kita tambahin lagi, enter lagi teman-teman ya. Ini ID-nya kita buat apa ya, nama kategori gitu ya, edit nama kategori gitu aja. Nah, ini sudah nggak error ya. Terus kita buat untuk hint ya teman-teman ya, bahasanya tuh hint ya. Jadi kita isi hitam, malah saya ngetik hitam, hint. Di sini kita isi langsung aja nama kategori gitu ya teman-teman ya. Nah, di sini, nah, fungsinya untuk padding itu teman-teman ya, nanti di sini ada batas. Ini kan langsung taruhnya kan posisinya di pojok banget gitu ya, jadi hampir gak kelihatan garisnya. Nah, kita tambahin di sini yang namanya padding. Terserah mau taruh di atas boleh, mau di bawah boleh. Padding, ini paddingnya saya isi contohnya 10 teman-teman ya, 10 dp. Nah, dia langsung geser ya teman-teman ya, langsung ada kayak apa namanya, ada kayak batasnya gitu teman-teman ya. Oke, kira-kira ya segini aja, atau mau ditambahin juga nggak masalah, kita tambahin 15 gitu ya. Hasilnya kayak apa? Nah, agak ketengahan dikit ya, segini aja kira-kira ya. Terus di bawahnya ini kita tambahin lagi yang namanya button ya teman-teman ya. Button nantinya kita pakai untuk proses inputnya ya. Ini wrap content aja, width-nya wrap content, maaf, width-nya ini match parent aja teman-teman, match parent. Nah, jadi kelihatan lebih lebar ya. Untuk height-nya kita buat wrap content, ditutup. Nah, begini. Terus di atas ini kita tambahin ID ya. ID kita kasih nama button, singkat aja ya, BTN gitu aja ya, button BTN simpan. Udah nggak error ya. Terus kita tambahin lagi di sini untuk teksnya teman-teman. Ini kan kosongan nih, kan kita nggak tahu tulisannya kayak apa nanti. Ini fungsinya apa kan gitu, belum tahu. Jadi kita tambahin aja simpan gitu aja ya. Nah, jadi untuk formnya seperti ini. Nah, selanjutnya kita buat untuk bagian kodenya ya. Bagian kode ini posisinya ya di apa namanya, di bagian kategori add ya teman-teman ya, kategori add activity. Nah, ini dia kategori add activity di bagian setelah yang public class ini teman-teman ya. Kita panggil untuk isi formnya teman-teman ya. Di sini kita pakai edit text tadi ya. Oh, maaf, edit text. Nah, begini ya. Terus kita isi namanya teman-teman, yaitu apa tadi namanya, edit nama ya, nama kategori. Karena cuma satu, jadi datanya cuma satu gini. Kalau seumpama 2, teman-teman tidak perlu buat edit text lagi di sini, cuman tinggal kasih koma aja, begini ya, koma aja, terus ditambahin nama apa aja yang mau diisi. Di sini warnanya masih kelihatan abu-abu karena nanti kalau sudah dipanggil dia akan berwarna sama seperti ini teman-teman ya. Ini kita buat apa namanya, input nama kategori. Terus lanjut teman-teman ya, di sini untuk tombol simpan
Di sini button ya, button. Nah, ini dia. Kita buat sama aja namanya, btn simpan titik koma. Selanjutnya kita panggil juga bagian bawahnya langsung aja teman-teman ya. Di sini kita panggil SQLite helpernya. Nah, ini dia SQLite helper titik koma. Udah, itu aja. Nah, di bagian on create-nya nih kita panggil lagi ya untuk bagian formnya, untuk tahu posisinya di mana bagian form ini, untuk ID-nya maksud saya. Nah, di sini kita isi ya, edit text ya. Maaf, langsung aja edit nama kategori, terus sama dengan ya, buka kurung, tutup kurung otomatis ya. Di sini edit text. Nah, langsung aja find view by ID. Di sini kita masukkan R itu res ya. Terus titik bagian layout teman-teman ya. ID. Jadi kita masukkan untuk namanya apa tadi namanya ya? Edit nama kategori. Oh, ini dia, langsung ketemu ya teman-teman ya. Jangan lupa titik koma ya. Terus untuk bagian buttonnya, nah dia berubah, oh warnanya jadi ungu teman-teman ya, bukan jadi putih. Terus kita copy paste aja supaya mempersingkat waktu juga ya. Dan di sini paste. Nah, di sini kita ganti jadi button ya teman-teman ya, btn simpan. Nah, yang ini edit text-nya kita ganti jadi button. Find view by ID btn simpan. Nah, ini udah ya. Terus di sini kita buat fungsi simpannya teman-teman ya. Nah, untuk fungsi simpannya sendiri nanti kita pakai untuk ini teman-teman, untuk apa namanya, untuk menyimpan data langsung ya. Nah, di sini kita tinggal enter aja. Posisi tetap masih ada di dalamnya on create ya teman-teman ya. Kita panggil aja button simpan gini ya, titik set on klik listener, terus new. Nah, begini ya, new, masukkan aja on. Nah, on klik listener, kita enter, dia langsung otomatis membuat kode baru. Nah, kayak gini. Ini udah ya. Kita coba tes saja pakai toast teman-teman ya. Toast ya. Di sini kita masukkan aja kodenya untuk toast ya. Toast. Nah, gini. Oh, otomatis teman-teman ya. Terus make text ya. Terus ini konteksnya. Dan di sini isi pesannya ya teman-teman ya. Isi pesannya kita masukkan aja apa ya namanya ya, proses simpan itu ya. Nah, di sini kita coba running teman-teman ya. Kita tunggu proses runningnya. Ini lumayan lama karena kita ngeditnya lumayan banyak juga teman-teman ya. Kita buka lagi emulatornya ya.
Nah, udah muncul ya teman-teman ya. Udah muncul, tinggal kita klik aja terminate ya. Cepatnya proses ini, proses apa namanya, Gradle-nya. Nah, udah launch ya teman-teman ya. Tinggal kita coba buka bagian kategori ya. Oh, saya lebarin dulu ya ini. Nah, ini kan enak, kelihatan lebih lebar ya. Terus kita klik ini, dia langsung muncul ke bagian form tambah ya teman-teman ya. Ini udah bisa teman-teman ya. Nah, kayak gini proses simpan ya. Nah, di sini kita tinggal coba apakah ini kebaca apa enggak untuk nama kategorinya. Kita buat di sini ya. Oke, coba dulu ya teman-teman ya. Di bagian sini aja, atasnya tools aja teman-teman ya. Nah, di sini kita tinggal apa ya namanya ya? Oh, kok atasnya tools, maaf. Kita tinggal masukkan aja di sini. Nah, ini dia teks ya, nggak pakai ini. Nah, gini, atau kita buat aja. Nah, ini nama kategori titik 2 ini. Nah, kita tambahin plus di sini teman-teman ya, plus, terus tambahin tanda petik 1, tanda petik 2 ya. Nah, kayak gini. Apa namanya? Oh, ini saya hide aja. Nah, gini. Bentar. Jadi lupa itu. Jadinya edit text teman-teman ya. Text titik apa namanya? Get text. Oh, muncul ya. Apakah kayak gini muncul? Sama ya. Bentar, saya coba dulu teman-teman ya. Oh, saya keliru input teman-teman. Maaf, tadi ada suaranya apa enggak? Saya ulang lagi aja teman-teman ya. Nah, kayak gini ya. Ini kan posisinya tadi kan mana ya? Maaf, tadi mic-nya belum saya turunin, jadi suaranya tadi agak kecil ya. Coba di sini kita hapus ya proses simpan. Nah, di sini kita tinggal tambahin aja edit nama kategori. Oh, maaf. Kita tambahin aja tetap ya pakai teks itu kayak tadi, nama kategori ya. Nah, begini. Tinggal tambah plus. Di sini kita tambahin aja cuman edit nama kategori titik get text ya, get text to string. Nah, kayak gini. Kita coba ya. Kemungkinan ini Gradle-nya juga ya cepat ya teman-teman ya, kayak tadi ya. Tadi cepat banget. Nah, ini aja udah selesai ya. Oke, kita tunggu proses install ya teman-teman ya. Oke. Di sini kategori ya teman-teman. Ini saya hide aja dulu build-nya supaya lebar. Nah, gini ya. Setelah itu kita klik untuk tambahnya ini ya.
Nah, di sini coba kita isi apa ya kategorinya ya. Pengeluaran ya, pengeluaran. Kita coba isi bensin gitu aja ya. Nah, muncul ya teman-teman ya. Berarti ini sudah benar kebaca. Terus selanjutnya kita ngebuat untuk kode ini teman-teman. Untuk kode apa namanya? Untuk kode menginput data ke SQLite ya, nanti di bagian sini. Lanjut bagian SQLite ya teman-teman ya. Kita taruh di bagian atas setus teman-teman. Di sini kita tambahin sama SQLite gitu ya. SQLite helper. Maaf, SQLite database ya teman-teman ya. Database sama dengan SQLite helper. Terus titik get writable database ya teman-teman ya. Selanjutnya titik koma database titik SQL ini ya. Nah, di sini sama ya, kita pakai apa namanya? Kode ini, kode apa namanya? Kode SQL ya teman-teman ya. Nah, tinggal masukkan aja insert. Maaf, ini kok jadi kayak gini aja. Insert into transaksi ini ya. Maaf, kok transaksi duluan? Kategori teman-teman, kategori transaksi ya. Kategori ini dia, isinya cuman nama kategori ini aja teman-teman, copy ya. Nah, kategori buka kurung gini teman-teman ya. Langsung berarti ya nama kategori, karena nggak ada lain. Untuk kode kategorinya sudah otomatis ya teman-teman ya. Values gede ya teman-teman ya. Values buka kurung begini ya. Tanda petik terus sama tanda petik begini. Nah, gini ya. Terus ini kita enter ke bawah bisa nih. Ini apa namanya? Langsung aja panjang dulu ya. Nah, gini kita enter ke bawah. Terus harusnya plusnya ada 2 ya teman-teman ya. Nah, kayak gini. Di sini kita masukkan aja untuk bagian apa namanya ya, nama kategori sama ya, paste aja. Aku ngetik kapan? Nah, gini paste nama kategori gini ya teman-teman ya. Kita lewatin gini, terus tanda petik lagi ya. Ini nama kategorinya belum dikenal ya teman-teman ya. Lupa juga belum nambahin yang namanya apa namanya, string. Kita buat string di sini. Kan nama kategori ini harusnya kan dari ini teman-teman. Dari apa namanya? Dari data ini teman-teman. Tapi kita pakai get text to string gitu ya. Nama kategori, nah kayak gini. Cuman kita tambahin string di sini teman-teman ya. String supaya nggak crash ya, kita buat nama gitu aja teman-teman. Nama sama dengan edit nama kategori get text to string ya. Get text to string titik koma. Nah, gini ini kita ganti jadi nama aja. Nah, terus ini kan tadi kan posisinya, ntar
Ini keluar ya, nama, terus kita buat nah di sini ini titik, ini koma, kok pakai titik, ini koma, terus oh sudah sih sebenarnya teman-teman, ini kan namanya kan cuman satu aja, jadi ini aja udah cukup nih. Nah seperti ini jadinya. Terus ini sudah accept SQL. Nah kita tambahin tools di sini teman-teman. Kelupaan ya, kalau datanya cuma satu ya, cuma nama aja, nggak ada lagi yang lainnya. Nah setelah ini di bawah sini kita tambahin tools. Nah untuk ininya kita gantilah. Nah gini, apa pesannya? Data berhasil disimpan. Nah setelah ini finish ya teman-teman ya. Sudah deh, cuman gini aja, cuman insert into kategori, nama kategori, value, nama, udah. Oke, ini kan tanda petik, ketemu tanda petik ini teman-teman ya. Yang ini tanda petiknya ini, yang ini tanda petiknya ini. Kita coba running lagi teman-teman ya. Ini udah bisa ke simpen apa enggak? Kalau sudah, nanti kita lanjutin lagi untuk bagian menampilkan data. Oke, oh ini sudah langsung proses install ya, cepet prosesnya. Oke, kita tunggu untuk proses installnya. Nah ini kita pilih yang titik 3 ini ya, kategori, terus sebelah sini. Nah kita coba isi contohnya apa ya, belanja gitu aja ya, belanja, simpan ya. Oh ada error nih teman-teman. Kalau ada error gini kemungkinan ada yang nggak kebaca. Kategori add activity Java 36 ya, Java 36. Sebentar, coba kita cek lagi teman-teman ya. Oh ternyata ada yang kurang teman-teman ya, bagian sini itu saya lupa nggak ngisi SQLite helpernya ya. SQLite helper sama dengan ya new S nya besar ya, SQLite helper this. Nah kayak gini, titik koma ya. Kemungkinan errornya di bagian sini ya, karena memang dia munculnya kayak null object ya. Coba lagi ya. Lagi masih Gradle ya teman-teman ya. Oh tapi prosesnya cepat kok. Kita tunggu proses install ya. Nah, udah masuk ya. Di sini tinggal coba lagi ya di bagian kategori. Terus ini add ya. Coba belanja ya. Belanja, simpan. Nah, data berhasil disimpan. Berarti untuk proses simpannya ini sudah bisa ya, teman-teman ya. Nah, cuman di sini ada yang kurang ya. Kalau seumpama datanya ini kosong, teman-teman, ini pastinya kan kesimpan juga ya. Nah, di sini kita tambahin teman-teman ya, untuk apa ya namanya ya, untuk cek form ya teman-teman ya.
saya hide dulu ya teman-teman ya. Nah, untuk bagian apa namanya cek formnya ini simple ya teman-teman ya. Di bagian kita tambah setelahnya ini aja. Ini kita tambahin if ya. If di sini nama ya, nama titik equals ya, equals sama dengan tanda petik 2 nih artinya kosong teman-teman ya. Nah, kosong maka langsung ya, karena datanya cuma 1, maka nah gini ini kita pakai tools ya. Pesan toolsnya ini isi data dengan benar gitu aja ya, isi form dengan benar. Terus ini nggak pakai finish teman-teman ya, nanti ketutup nanti. Nah, di sini kita tambahin else ya, else buka kurung begini. Nah, jika else ini berarti datanya pasti kesimpan ya. Ini nggak ada tutup-tutup yang lain kan, ini tutupnya ini udah bener ya. Jadi kita ambil yang bagian sini, nah kita taruh di bagian else. Nah, ini udah bisa nih ya. Kita coba ya, running emulator, kita buka lagi, masih Gradle ya. Cuman Gradle-nya lumayan lebih cepat ya teman-teman ya. Kita tunggu proses install ya. Nah, ini dia. Kita coba kategori. Ini begini ya. Terus kita kosongin, hasilnya kayak apa? Nah, isi form dengan benar. Berarti udah bisa ya teman-teman ya. Gak terasa ya teman-teman, udah 50 menitan. Jadi kira-kira cukup sekian dulu ya teman-teman ya untuk video ini. Jadi nanti kita lanjutkan untuk menampilkan data di apa namanya? Di tabel kategori ya. Oke, sekian dari saya. Jika video ini bermanfaat, bisa teman-teman share dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan update tutorial terbaru dari saya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.